Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya Zidan Alfi Kautsar sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Wulan Rizka Melilani, Sania Afin Azizah, Miko Yulianto, Aulia Karisma Putri, Tegar Febrianto, Morris, dan saya sendiri Zidan Alfi Kautsar. Saya Sania sebagai moderator. Di sini kami akan membimbing jalannya rangkaian penyampaian materi kelompok 6. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Zidan. Untuk Zidan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Alfi Kautsar ingin menyampaikan materi terkait penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ya, mungkin langsung saja. Yang pertama adalah perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan kecuali Irian Barat. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda. Agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Dengan didasarkan negara kesatuan, tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Republik Indonesia Bendera Kebangsaan Republik Indonesia Serikat. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Sania Afin. Padanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sania Afin Azizah dengan NIM 219401177 dari kelompok 6 akan menjawab tentang mengapa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Pada periode ini pula, kabinet selalu silih berproses dan berubah. Akibatnya pembangunan tidak berlaku lancar. Masing-masing partai semakin memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama nyaris 9 tahun. Karenanya rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok, karena tidak berlandaskan dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tegar. Perkenalkan, nama saya Tegar Febrianto, NIM 219401179 dari kelompok 6 akan menjawab mengapa diberlakukannya kembali UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden. Salah satu isinya adalah menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Hal tersebut dilakukan karena situasi politik pada saat sidang konstituante 1959 terjadi saling tarik ulur antara kepentingan partai politik yang menyebabkan terciptanya perdebatan yang semakin memuncak sehingga anggota konstituante yang bertugas menyusun UUD gagal dalam membuat UUD baru pada saat sidang yang sudah berlangsung lama. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita
Miko Yulianto. Padanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Miko Yulianto dengan NPM 21940229. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya untuk pelajar dan umum oleh tim Grasindo. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar dan bukan untuk mengganti amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertahankan sistem pemerintahan presidensil, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi MPR. Proses perubahan lalu dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal yang lebih sulit untuk memperoleh kesepakatan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara berdemokrasi dan hukum sebagai wujud respon terhadap tuntunan reformasi. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang kelima akan disampaikan oleh Ayah. Untuk Ayah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Karisma Putri dengan NIM 219409190. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan, pemberi batas, dan pengatur bagaimana kekuasaan negara tersebut dijalankan. Isi konstitusi merupakan peraturan yang bersifat fundamental, yang artinya tidak semua masalah yang penting harus termuat di dalam konstitusi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita, teman kita, Wulan Rizka Meilani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rizka Meilani. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya. Melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar atau asas-asas. Oleh karena itu, norma-norma yang terdapat dalam masyarakat ini untuk terdapatnya suatu kepastian hukum yang dijadikan aturan tertulis. Perubahan konstitusi di Indonesia sudah 4 kali. Maka, bentuk konstitusi sebagai naskah tertulis merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Nama saya Mas Kwenendi Muris KMZ dengan NPM 21.94.0217. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan secara disengaja ataupun tidak disengaja ya. Demikian tadi presentasinya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.